Di save nggak ini? Di save. Bahas itu lagi kak, anjir minum. Kak lu minum air keran? Iya, kalau di Amerika minum air keran sayang. Sebenarnya ada air filter juga sih. Apa? Kulkas aku ada filternya sih, ya water tuh. Cuman jadinya nanti dingin kan airnya, kan aku nggak mau air dingin sayang. Lagi sepi ya temongnya, makanya sebentar doang di Australia. Enggak sih, nggak cocok harganya sayang. Harga di Australia itu 100 sampai 200 itu. Gua mending nggak terima tamu sama sekali. Review temong, nggak usah review temong, kalau temongnya be aja. Nggak ada obat. Apa? Happy banget. Baru dapat duta say. Dapat duta. Cuma gesek-gesek doang say, nggak ngapa-ngapain. Oh ya peanut butter aku ya. Di mana peanut butter aku? Oh ada di sini. Jangan kau sembunyi-sembunyi dari aku. Kita mau bikin apa? Thai peanut noodle. Kasih selai kacang, terasi, kecap manis, oke. Terus bawang guring, sama si saus ininya. Please adjust accordingly. Oke. Si bumbunya yang dapat dari situ kasih kuah yang panas dikit buat ngaduk-ngaduk. Ya, jadi si peanut butter, kecap manis, si terasinya kita aduk-aduk. Kita masukin si apanya? Si mie-nya. Belum matang mie-nya ya. Bentar ya. Sebentar, saya mie-nya belum matang. Temong di rumah. Iya tadi temong di rumah. Injong gua kaget. Iya, temongnya tadi di rumah. Temongnya mana ya, udah pulang lah. Masa begini ada masa nge-live ada temongnya. Ya kan? Mantap, gravy-nya nyemek-nyemek gitu. Iya emang tuh. Jadi nanti mie-nya dimasukin ya. Kok rumahnya angker nggak? Aduh, nggak usah angker-angker deh, say. Nggak usah apa? Nggak usah percaya hantu deh. Ya nggak sih? Manusia itu lebih kejam daripada hantu sayang. Yoka ajak ke Amerika. Yoka ajak Ata ke Amerika, cus. Aku ajak dia ke Amerika, kasihan tahu dia di sana. Ya ilah. Aku lupa masak nasi, guys. 2 minggu. Ya udah nggak ya. Dapat duit berapa kak? 300 saya. Kalau di Amerika cocok harganya 300, 600 gitu mau. Kalau di Australia aduh 300 aja harem. Maunya cuman 200, 150. Aduh mending nggak usah deh. Mending aku berjudi aja. Berjudi dapat lebih dari segitu. Jadi gimana aku aja. Kasih bakso, jangan lupa baksonya. Ada tahunya juga ini ya. Kuahnya jangan banyak-banyak amat, ntar mie nyemek. Ntar jangan sampai apa? Tuh. Emang boleh seenak ini? Emang boleh.
Kan nggak jadi ke Hong Kong, aku balik dulu ke San Francisco sayang. Ntar baru ke Ntar baru ke Hong Kong atau ke Dubai. Aku nggak tahu mau ke Dubai atau ke Hong Kong dulu nih. Oke, mari macan, makan cantik sambil barbar kue. Matiin dulu lampunya deh. Listrik mahal Kemarin aku bayar listrik sebulan $100 guys. $100 sebulan. Kayaknya sama air sih. PG&E kan. Jadi listrik sama listrik sama ngomong aja lupa. Listrik sama air $1,500 guys. Termasuk oke sih, nggak terlalu mahal sih. Oce. Kok akunnya nggak bisa diklik? Akun yang mana sayang? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama lagi di recover mak. Karena kemarin terlalu seksi. Ajak si Atta ke Amerika untuk menyelamatkan Atta, boleh lah kalau dia mau. Aku tidak mau memaksa. Kalau dia mau ke Amerika, cus. Kalau enggak masih banyak berondong-berondong yang lain sih. Aku juga nggak. Aku tuh suka cowok yang kaya sih sebenarnya. Ini cuma nolongin aja gitu kan. Aku listrik 1,5 air pump ya, jadi tapi rumah aku besar sih, tapi kan aku nggak itu. Pipi Rico, mari macan cantik, kayaknya kurang pedes deh. Udahlah banyak berondong di sini. Iya, tapi kata Gaby aku harus bantuin orang mak. Kasih peanut lagi ya, aku punya peanut. Jadi ini mie nyemek ala Yoke peanut sauce with crispy peanut, bakso sama tahu ya. Dan ada cabai bubuknya juga tuh. Ngiler nggak kalian? Mie peanut noodle ya. Peanut noodle ala Yoke. Oke? Tadi resepnya cuma pakai terasi sambal gitu, kecap manis, peanut sauce, selai kacang. Oke? Mari makan. Kurangi mie instan. Ini bukan mie instan sayang. Ini mie sehat. Mie-nya mie kering, bukan mie yang diproses gitu. Judulnya mie BSD ani anjong. Jadi ini ada kriuk-kriuknya ya, kan ada kacangnya ya. Udah baca berdoa belum? Tadi nggak lihat aku berdoa. Tapi udah makasih ya, udah diingetin ya berdoa ya. Bersyukur itu penting sayang ya. Jangan lupa kalau misalnya kita jadi punya rezeki, masih sehat gitu ya, dikasih Tuhan itu rezeki, bersyukur. Jangan sombong. Kakak cewek kan bukan sayang. Orang ini sumpah sopan, baik banget. Kalau sopan ya aku harus sopan ya. Kita di sosial media gitu kan. Jangan sampai kita bikin manner yang nggak bagus gitu. Ya tapi kalau misalnya lagi seksi lagi itu beda lagi kontennya ya guys. Kakak itu merah apa? Apa ini? Jerawat? Apa yang merah? Di sini? Di makanan apa di mana yang merah? Ini IG ngapain sih akhirnya rata-rata nge-live suaranya sengal semua. Yang kau lihat bencong semua kali.
Suaranya kenapa seperti perempuan, Kak? Kayak laki, berarti aku perempuan jadi-jadian. Halo Syafika. Ikutan makan, cus, ikutan makan yuk. Makan bareng. Nih ya, aku kasih tanggapan tentang apa si Isa dulu ya. Soalnya kalau si Fitri sama si Nikita kan lagi deg-degan. Tapi lebih viral si Fitri sama si Nikita sih, yang nonton sampai 200.000 lebih ya reels aku ya. Bandung hadir ke Halo. Coba ya, kemarin habis pulang berapa? Aduh nggak tahu deh. Hampir 250 juta deh. Kan aku beli tas. Kenapa NM pulang duluan? Nggak tahu. Aku belum. Kalau ada info aku tahu. Kalau nggak ada info aku mending bilang nggak tahu guys. Jadi biar nggak sok tahu gitu loh. Selai kacangnya merek apa? Merek yang murah aja, nggak merek Skippy gitu-gitu nggak? Beli tas apa Birkin? Oke, aku bahas dulu ya. Haus banget. Coba lihat story terbarunya. Yang mana yang berdaster? Udah aku udah lihat. Jangan bawa Ata, aku juga nggak mau bawa Ata, cuma tadi ngebahas sama Gaby aja. Oke, kalian diem dulu ya, biar aku fokus ya. Aku off comment dulu. Jadi guys gini ya, aku tuh awalnya nggak ada masalah sama Isa, ya. Si Isa tuh aku dulunya temen kan, terserah dia mau ngomongin aku gembel atau siapa, dia tahu gitu kan, aku mantan temennya dia. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak level atau nggak apa-apa, Say, beli Hermes bareng-bareng, Say. Aku sama dia beli Hermes bareng-bareng, duit gue juga gitu kan. Jadi kita flashback dulu ya. Mana ininya ya? Jam tangannya di sini. Kemarin resinya kemana? Oh di sini nih, resinya nih. Ya. Jadi ini Hermes, aku belinya di Grand Hyatt ya. Jadi flashback dulu. Aku waktu pertama kali ketemu dia itu aku beli Hermes ya guys. Nih. Beli Hermes 102 juta, nama Yoko Hargono, tanggalnya 2021 ya guys. Ini tuh April tanggal 2 2021 Yoko Hargono beli Hermes 102 juta ya. Oke, itu pun aku datangnya sama dia. Aku belanjanya sama dia karena gua terkejut gitu, dia bisa dapat Hermes di langsung dari tokonya kan. Makanya langsung aku beli karena aku lagi ada duit di situ, ya kan. Dan pertemanan kita berawal dari punya common enemy. Aku sama dia kan common enemy-nya Nikita kan, ya. Jadi kita sama-sama mau apa ya, mengklarifikasi sih, karena masalah Isa, masalah gue masalah gue, dua masalah yang berbeda ya. Jadi walaupun kita musuh yang sama, masalah kita nggak samaan gitu, konfliknya beda. Kalau si Isa kan gara-gara ditonjok, gara-gara berantem sama ngebelain Gaby kalau nggak ya. Kalau aku ngebela diriku sendiri, ya kan. Jadi kita punya common enemy, something in common gitu loh ya. Itu aja sih. Dan waktu hangout ya kita have fun gitu. Kita makan bareng, kita jalan bareng ya. Kalau traveling kayaknya belum pernah bareng lah, cuma ke Bandung doang. Belum pernah kemana-mana gitu kan. So aku di Indonesia juga cuma sebentar-sebentar gitu loh guys ya. Tapi makin kesini aku malah jadi keikutan
keikutan musuh-musuhnya dia juga. Jadi aku secara nggak langsung harus ngebahas Gaby, harus ngebahas apa musuh-musuhnya Isa, karena dia nggak ada temen untuk ngobrol gitu kan, atau dia pengen ngebully orang tapi ngajak-ngajak gitu loh. Kalau aku kan gini ya guys, aku punya masalah sama NM gitu kan, udah aku nggak ngajak-ngajak orang-orang juga, lu harus musuhin NM ya, harus segala macem ya, nggak gitu juga. Cuman aku speak up bahwa aku punya masalah sama NM, jadi nggak harus juga bilang, hey guys, kalian itu harus musuhin NM, harus musuhin Fitri, nggak gitu juga caranya. Tapi aku speak up untuk mengclearkan nama aku, untuk kan mereka ngebully, harus stand up for myself. Nah itu juga terjadi sama si Isa gitu kan. Jadi aku berteman sama dia, berantem sama jadinya kebawa-bawa ngejek si Gaby, ngejek si Thalia, ngejek. Kalau Alin enggak sih. Kalau Bunda Korla kemarin aku ngebahas karena apa ya awal-awalnya ya, dia minta foto-fotonya Bunda Korla gitu kan, dan lagi diposting sama si Solena gitu. Jadi yang posting-posting itu si Solena. Dan ujung-ujungnya berantemnya sama Nikita. Bunda Korla berantem sama Nikita kan. Terus gua up Bunda Korla dan dia nggak suka itu. Aku mulai hide story aku. Jadi itu marah. Plus aku damai sama Meldi ya. Tambah marah dia. Disitulah sebenarnya kalau misalnya dia marah sama aku is okay. Tapi internal ya guys, jangan marah terus di sosial media. Aku jijik sama Yoko, aku nggak level, beda kasta segala macam. Yang berbeda kita sama-sama beli Hermes gitu kan ya. Kita sama-sama tinggal di apartemen. Kemarin kan waktu aku di Indonesia juga aku nyewa apartemen, dia juga nyewa apartemen kan. Sama-sama punya Birkin gitu kan. Itu Birkin putihku masih ada di sini say. Ya, yang ini asli ya. Ini asli. Aku belinya di Vera Closet. Aku ada resinya juga ini. Jadi nggak levelnya di mana gitu, karena aku kerjaannya kuli koper aja. Aku juga nggak mau kerja di kuli koper sih, cuman ya benefitnya cucuk gitu kan, bisa terbang bisnis kelas ya, nggak bayar tiket bisnis kelas, dapat health insurance juga. Jadi why not? Aku sih mikirnya ya gak usah muluk-muluk lah kerja. Orang kerja harus cari kehappyan gitu kan. Satu, kerja di United itu fleksibel. Aku bisa libur semau aku gitu ya. Setiap bulan libur 2 minggu, 3 minggu aku pun bisa. Tinggal bayar orang doang. Ya jadi aku tuh sebenarnya nggak kerja guys. Jadi aku gaji dari United itu aku balikin lagi gitu biar bayar teman-teman aku, biar aku bisa off gitu ya. Dan itu dibolehkan banget karena biar orang itu kerjanya lebih fleksibel ya. Waktu dan tanggal dan harinya. Jadi kalau bidang kuli koper, emang benar aku kuli koper, title-nya aku RAM agent gitu. Jadi memindahkan koper dari check-in point ke pesawat ya. Jadi orang yang memundurkan pesawat, memarkirkan pesawat, memasukkan bagasi itu aku, namanya RAM agent, which is aka kuli koper. Kalau di Indonesia nggak tahu apa namanya ya. Bukan porter. Kalau porter kan dari bandara ke check-in. Atau dari baggage claim ke bandara keluar gitu kan. Aku itu udah di dalam bandara guys. Jadi cuman orang tertentu, karena nggak bisa orang teroris, nggak bisa orang yang punya background checknya jelek gitu, nggak bisa ya. Jadi aku kerja di sana cuman formalitas aja, karena aku perlu benefitnya, health benefit ya, asuransi, terus dapat apalagi pensiunan nanti kalau aku kerja lama. Terus yang ketiga, flight benefit. Aku terbang kemanapun selagi United flight itu gratis guys ya. Makanya kenapa aku naik bisnis kelas kemana-mana, karena gretong. Mahal guys ya. Kehidupan aku itu setiap bulannya itu aku bayaran pecicilan aku rumah aja 60 juta. Belum
Belum sehari-hari 20 juta, 80 juta guys, ya. Sebulan loh 80 juta itu, bukan 1 tahun ya. Jadi gaji aku pasti nggak bakal nutup gitu loh. Walaupun aku punya saving gitu kan, secara nggak langsung aku beli rumah ini nggak mungkin cuma nyicil per bulannya aja, harus ada DP-nya. Aku DP-in berapa miliar kan. Tapi aku juga punya safe spot biar nanti rumah ini aku tetap masih bisa bayar. Makanya aku cari anak kos-kosan segala macam. Cuma belum dapet yang cocok juga. Aku nggak mau ngasal gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngehina aku kulik koper, itu real, aku mengiyakan. Tapi kalau misalnya aku kasih kalian challenge, akan aku bilang, kalau misalnya bisa membuktikan orang tuaku begini begitu, pakai proof, aku kasih Birkin. Kalau nggak mau Birkin, aku kasih 100 juta. Tuh. Karena aku tahu orang tuaku nggak kayak gitu. Orang tuaku itu sushi chef. Jadi emang kalau buruh emang buruh gitu. Orang tuaku bukan orang kaya ya. Orang tuaku bukan orang kaya, tapi orang berkecukupan. Oke? Jadi kalau si Isa yang fitnah, pasti gue speak up. Dia bilang cuma numpang foto di Hermes, itu bukan punya dia. Terus dia ngomongin rumah cuman ngontrak doang atau apa. Kan gue bisa buktiin itu sertifikat rumah kan, aktenya. Gue mah orangnya apa adanya, say. Kalau iya enggak gitu loh, ya kan. Dari kemarin ceritanya nggak make sense gitu. Katanya gue yang dibuang, terus ibu gue yang dibuang, terus gimana? Aduh, ngarang-ngarang cerita buat buat menyenangkan dianya aja, karena dia kan kesel ya sama aku. Mungkin aku terlalu spill dia terlalu banyak, karena kan aku selama ini apa yang aku ngomongin di sosial media fakta nyata real, pakai bukti, nggak cuma asal ngoceh doang. Dan itu yang dia yang nggak suka sama aku, karena aku terlalu spill terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya masalah Gaby sama Isa nggak ada hubungannya sama gua, karena mereka udah bermusuhan sebelum gua kenal sama si Isa ya. Tapi kenapa aku sama Gaby bisa klik? Karena aku punya common enemy, ya kan? Sama kayak aku kan. Aku kenalan sama si Isa gara-gara aku bermusuhan sama Nikita. Nah, aku bertemanan sama Gaby ngeklik karena kita punya common enemy si Isa kan. Jadi secara nggak langsung aku menanyakan, emang bener Gap kemarin apa yang diceritain begini? Oh enggak, ini yang terjadi, itu yang terjadi. Oh berarti dia bohong selama ini gitu kan. Jadi kalau kita pengen cross check itu harus sama 2 sama 3 orang kan, biar kita tahu gitu cerita yang sesungguhnya apa. Jangan tahu dari sebelah sisinya aja. Tapi apa yang aku bisa rangkumkan dari semua adalah dia sebenarnya kangen sih sama aku sama si Gaby. Karena temen yang paling real itu aku dan Gaby. Karena kalau kita ngomong itu jelek-jelek, bagus-bagus gitu loh. Nggak peres-peres bilang, oh cantik ya, menter ya. Gue sampai bilang, ngapain kau beli mobil ketiga? Hah? Ngapain menter-menter? Mobil 2 aja susah nyari parkirnya. Tadinya kan dia mau beli 3 mobil kan, Mini Cooper, yang Fortuner itu, sama satu lagi dia mau beli BMW kan. Tadinya udah kalian lihat nggak posting gitu. Aku yang marahin dia, ngapain sih kau beli BMW gitu kan, dia baru dapat duit dari MBS. Aku bilang jangan, tunggu duit itu buat DP rumah. Terus dia bilang kurang kalau DP rumah, kau pinjemin dulu lah duitnya. Itu udah pernah dia ngomong gitu, karena dia udah pernah lihat isi rekening aku dari saham. Karena aku orangnya nggak mau fake guys. Kalau aku punya, kalau enggak. Malu juga, ngerti gak sih? Seolah-olah kita meninggikan diri kita sendiri, terus tahu-tahu zong gitu kan, ya kan? Kalau misalnya orang yang punya itu tidak perlu harus kita bilang aku punya loh, aku melebay-lebayin apa yang kita punya. Kalau misalnya kita mengaku ya kita punya, oke, tapi jangan sombong juga. Oh gue punya ini, punya itu gitu loh. Kan ujung-ujungnya
ada waktunya kita kehilangan barang itu, namanya kehidupannya guys. It comes, it goes gitu, ya kan? Jadi dia marah itu karena aku bahas apa yang terjadi dan aku mengiyahkan, ya, semua yang aku mengatakan dari titik pertama. Nggak ada yang aku bohong, nggak ada yang aku buat-buat, nggak ada yang aku lebih-lebihin. Itu fakta nyata dan real guys, ya. Sampai konsekuensinya kayak begini, sampai berantem sekarang karena dia, coba dia diem gitu ya. Aku juga nggak maksa gue harus berteman sama dia. Gue juga tinggal di Amerika. Mau maksa gitu, bertemanan gimana sih guys? Ya, aku di Amerika nih. Si Isa tinggal di Jakarta. Mau maksa temenan gimana? Apa cinta LDRan gitu? Teman-teman long distance relationship kan nggak juga, nggak gitu juga konsepnya kan? Aku pulang Indo aja paling bentar, sebulan 2 bulan aku kayak yang begini doang gitu kan. Balik lagi Amerika gitu. Makanya aku pernah sampai lihat rumah loh sama si Isa loh. Jangan salah ya. Kita nyari rumahnya di mana gitu. Sampai lihat-lihat rumah loh di Kemang. Oh itu masih ada story-nya. Sama dia perginya guys. Tadi bilangnya itu kan rumah beli buat dia. Enggak, buat gue mau beli. Tadinya gue mau invest. Udah beli satu di Indo gitu kan. Karena gue mikir apa gue beli apartemen aja, tapi apartemen biaya abodemennya gede gitu kan. Kalau rumah masih bisa dikontrakin. Kalau misalnya apartemen tuh sewanya terlalu banyak saingannya, ya kan? Jadi makanya aku beli rumah di situ dan dia merasa pengen beli juga gitu kan. Kalau aku beli kan, sampai aku mau bilang aku mau pakai nama PT-nya dia ya, karena kan aku nggak punya income buat nyicilnya, buat DP-nya aku nggak punya income ya. Ini story yang aku belum pernah ceritain ke kalian ya. Jadi kan kita dua-duanya cari rumah kan. Aku bilang, aku pinjam nama PT lu ya, biar aku ada pemasukan. Kalau rekening sih nggak usah dilihat lah. Rekening aku, cetakan bukunya ada ada nominalnya, saldonya ada. Tapi kan kalau bank itu harus lihat ada PT, kerjanya apa, sampai itu guys. Jadi sampai si Isa itu ngirimin aku nomor rekening PT-nya dia, seolah-olah dia ngegaji gue. Tuh, aku sama dia tuh sedekat itu guys, ya. Siapa yang mau minjemin PT kalau misalnya kita nggak deket, ya. Tapi nggak lama dia masuk penjara. Tadinya dia nggak mungkin gitu dia masuk penjara tuh, asal nggak mungkin, karena kan UU ITE kan. Makanya dia masih peteng-teng kemana-mana gitu guys. Dan nggak berapa hari kemudian, gue lagi sibuk nyari-nyari rumah kan, masih nyari-nyari rumah kan. Ini di rumahnya Mami Dewi Persik nih, yang di Lebak, bukan yang sama Kapuji ya. Lokasinya dia bilang, yuk ke sini. Gue kaget, gue bilang, kenapa Mi? Gue begitu kan. Mami di kantor polisi nggak boleh pulang. Gue langsung bilang, Kapuji, gue nggak tega nih, gue bilang gitu. Tapi kan gue sasaran si Ninggita sama si Fitri juga ya kan. Gue ada 2 laporan kan, pencemaran nama baik. Si Isa nggak boleh pulang sama polisi. Kalau gue kesana, gue ntar jebakan Batman juga, ya kan? Ya nggak sih, logika guys ya. Dia di kantor polisi nggak dibolehin pulang kasus lawan Nikita Mirzani. Gua punya 2 laporan. Gua datang guys ke Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya orang bilang, aduh Yoke ini nggak pernah support Isa, di detik dia di penjara nggak boleh pulang, gua ada di situ. Gua orang pertama yang bilang, ya udah Mi, pakai duit aku dulu aja. Kalau Mami nggak ada, karena dia baru beli Mas itu loh, emas sama belian cincin yang kuning sama gelang apa gitu. Aku bilang,
Ini pasti kalau mami mau keluar 100-200 juta, gue bilang gitu.